asyaddu kubra ya kan bunyinya asyaddu Oh, hafalan. Biasa 12 Idul Adha. Mati nanti. Bismillahirrahmanirrahim. 70. Ada sih ya? Wa idza qila lahum Siang Bangkoro. Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yanfiqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a thumma bukmun umyun fahum la ya'qilun ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama haramma alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi lighairillah faman yadurra ghayra bagi wala adim wala isma alayhi inna allaha ghafurur rahim innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi zamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi buyutihim fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah wa fama asbarahum 'alan nar dzalika bi anna allaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu qibala masyriqi wal maghribi
في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ini ini Kalau di WhatsApp khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. baca atau lanjut? Oh baca. Ya semua dapat baca. Silau. Maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin jelas min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul siyamir rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun alimallahu annakum kuntum تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن بشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها bayang-bayang kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj qul laysal birru bi an ta'tu buyuta min duhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Mantap Aiman. Aku malah buru-buru. Matanya bayang-bayang. Kenapa mau dibawa? Bismillahirrahmanirrahim. Tas kebetulan. سكتتموه وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ولا تتمنوا من حيث أخرجوكم yang dari mana ulangnya? من حيث أخرجوكم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا
Oh. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Sebentar, Mbak Jaga dibaca fa'ilin atau fa'inin? Fa'inin. Fa'inin. Nanti bertemu tak? Ifa. Ifa. Fa'inin. Iya, fa'inin tahu. Kan dia hanya normatif bertemu tak. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون Hamzahnya jatuhnya hamzah wasol. Saya salah. Enggak. Oh. Yang tadi kan. Saya lagi nanya. Tadi kan Kalau nggak disalahin nggak usah, udah mau disalahin aja. Takutnya lagi ngomong sama ini apa saya gitu loh. tadi kan Ibu. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Las ya, langsung ya. Las gitu kan las. Sahrul. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى ilat gitu ya, ada kayak ifa ya. Enggak, ilat langsung masuk ke tak. Ilat jadi susah amat. Ilat tahlukah wa ahsinu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج والعمرة لله فإن أشرتم فما استيسر من الهدي Hadi tapi nggak jadi. Iya, jadi mau masuk aja cuma nggak masuk. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحد يا mahil. Ulang lagi aja ya. Mbak Jagan sebentar. Hatta ya. Hatta yablugha al-hadd yuhillah wa man kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. Kenapa sih sampai ya? Pelan-pelan lagi ya.
Ya udah. Udah tadi pelan-pelan. Kayaknya agak cepat gitu loh. Nggak kayak satu-satu gitu. Kalau napasnya sama. Tadi saya mana ya? Faidah. Sampai nusuk maaf. Coba. Faidah. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي gitu. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج dipenuhi di situ boleh. Terusin lagi, baik lagi. Apa sih sampai Tapi perikataannya fil hajj gitu. sampai bulan ini kuat. Enggak Rasa ba'ah. enggak kuat sampai saya. Kalau si ayam, kalau di situ salah satu ayam. Ulang lagi aja ya. Ya, terserah. Faman lam yajid fasiyam. Masihnya dengan panjang kasihan. Faman lam yajid fasiyam salah. Fasiyam. Ini bukannya ada alifnya agak Kasihan. Entah. Namanya kan ya. Fasiyam salasati ayyam. Salasati ayyam. Ayam apa tuh? Betul? Iya. Salasati ayyam fil hajji wasab'atin azab idza raja'tum tilka asharatun zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Iya. Rezeki lah ya. Empak ini. Silakan disiapkan. Empak terbaik. Silakan ya. Tinggal muter. Cantik biru-biru. Sama nih, bisa ya? Ya saya jadi lupa. Saya udah tahu tuh. Ada sinyal Bu. Ini kayaknya deh. 196. 196 tuh. Oh, saya ini dari masjid langsung nggak pulang dulu ke rumah, nggak ganti baju. Soalnya kemarin kan menjaga saya ke sono, jadi nggak ke masjid, jadi tadi ke masjid lah. Pulang kampung kah ini? Enggak, kemarin habis nganter itu yang lamar kerjaan. Via. Iya, Lamar di mana sih? Kemayoran. Cong Emen. Iya. Belum itu sih apa ya? Baru lamaran doang, nganterin lamaran doang. Belum interview gitu ya. Nganter. Nggak pakai ini. Kirim. Kirim Barang makan Harus email. datang sih, harus datang. Ada Indomaret gitu ya. Indomaret kan langsung datang ke Iya. sana. Oh, langsung ke itunya yayasan. Betul. Ya, Biasanya dicap. oh seperti yayasan. Sekarang itu. Alhamdulillah, ini kita dapat 38 ya ibu. Alhamdulillah. Ini masih cuma 38 ya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ibu, semoga amal yang kita sampaikan bisa Amin. Amin. baik. Agenda selanjutnya Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi Bawa wabarakatuh. satu apa?
jam 1 nih. Oh, iya, Jaga Sebentar apa? aja. Ngumpet ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini Allah izinkan kita bertemu kembali bermunajat bersilaturahim dan sama-sama untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Tak lupa pula kita ucapkan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Pada kesempatan hari ini saya akan sampaikan tentang hadis arba'in yang ke-7. Hadis arba'in yang ke-7 yang berjudul tentang agama adalah nasihat. Ya. Abi Agama adalah nasihat. Hadis arba'in itu siapa ya? Imam Syafi'i ya? Apa? enggak. Jadi hadis arba'in itu adalah kumpulan beberapa hadis yang memang dia sanadnya yaitu terdiri dari 4 mazhab ya, siapa saja. Jadi hadis arba'in ini adalah mencakup semua tentang ajaran agama Islam, baik itu akhlak, baik itu akidah. Jadi dari sekian ribu hadis itu semuanya dirangkum masuklah ke dalam hadis arba'in. Intinya dari sekian banyak hadis ini ada di hadis arba'in 40 ya. 42 apa ya? Jadi di sini itu ada 40. Ini hadis ke-7. Ini hadis yang ke-7 ya. Oke ya, 42 hadis semuanya ya. Semuanya itu ada 42 hadis. Kita akan bahas hadis yang ke-7 berkaitan dengan dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini diriwayatkan oleh Muslim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ya. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anan nabiyya qala ad-dinun nasihah qulna liman qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatihil muslimin wa ammatihim. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah ketulusan atau agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Lalu Rasulullah bersabda, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin dan kaum muslimin. Jadi agama ini adalah nasihat, isinya tentang nasihat. Untuk siapa maksudnya ya? Untuk siapa? Untuk Allah, kitab, rasul, pemimpin dan kaum muslimin. Untuk Allah. Untuk Allah tuh maksudnya gimana? Untuk Allah bukan. Makanya kita belum selesai. Makanya pas jabarannya. Untuk Allah. Itu kontrol. Ini baru hadisnya seperti ini. Sabar Bu. Adin nasihat. Untuk Allah. Agama itu adalah nasihat. Nasihatnya untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, untuk para pemimpin dan untuk kaum muslimin. Untuk para pemimpin dan kaum muslimin. Itu bunyinya. Sekarang kita bahas tentang maknanya. Tentang maknanya. Nah, maknanya berkaitan bahwa agama ini nasihat loh. Untuk siapa Allah? Maksudnya untuk Allah itu apa? Maksudnya itu adalah agama ini menasihati manusia ya, Untuk
Allah itu. Ya, menasihati manusia agar manusia ini bagaimana sikap manusia ini terhadap Allah. Gitu. Makanya singkatnya untuk Allah. Jadi manusia dididik untuk siapa? Untuk bagaimana dia beriman kepada Allah, bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Allah. Itu maksudnya. Agama itu menasehati Manusia, maksudnya nih maknanya iya, itu untuk yang Allah itu. mengajarkan atau ketulusan kita itu diajarkan tentang ketulusan, tentang apa ya, bagaimana kita itu memenuhi menjalankan semua perintah Allah, mengimani Allah, meyakini Allah. Jadi kita tuh harus melakukan itu. Implementasinya bagaimana? Implementasinya berbentuk keimanan. Sudah jelas kan keimanan seperti apa? Bagaimana kita tidak boleh mempersekutukan dari hal-hal yang paling kecil, ya, percaya dengan jin, ya, percaya dengan pawang, percaya dengan ramalan, percaya dengan takwil mimpi. Itu adalah bentuk keimanan. Bagaimana kita dilarang untuk itu. Kalau di zaman masanya Rasulullah ada yang namanya karomah. Karomah itu diberikan Allah kepada orang-orang yang memang amal ibadah tidak dilakukan lagi. Itu berbentuk karomah. Dia punya firasat. Mereka orang zaman dahulu di masa para sahabat itu mereka bisa tahu Rasul sendiri saya nggak akan lama. Sepertinya sebentar lagi. Itu apa karomah yang Allah berikan. Perasaan. Di masa-masa sekarang ada nggak? Allah alam kalau sekarang. Itu sangat sedikit sekali orang-orang yang memang benar-benar melindungi dirinya dari urusan dunia. Jadi orang-orang yang mendapat karomah itu orang-orang yang benar-benar dalam hidupnya itu tuh kehidupan itu adalah bagaimana untuk menuju kehidupan akhirat. Itu terus. Sudah tidak penting dunia. Tetap penting, tapi dia menempatkan pada posisinya itu di mana. Jadi segala fasilitas yang berkaitan dengan dunia itu dia pakai untuk kehidupan akhirat. Hartanya, ilmunya, kecerdasannya, semuanya itu untuk kepentingan akhirat, segala sesuatunya. Jadi yang dikatakan agama itu adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah. Jadi manusia ini dibentuk untuk siapa? Untuk beriman kepada Allah, mengikuti perintah Allah, tidak mengikuti, menjauhi segala bentuk larangan yang Allah memang larang. Itu adalah implementasinya dari agama itu, nasihat kepada Allah. Jadi di sini bagaimana kalau kita beribadah, tahapan ibadah itu seperti apa? Pertama mungkin kita dipaksa, terus berdasarkan proses lama-lama juga akhirnya menuju dia punya tanggung jawab. Setelah punya tanggung jawab, dia mau berlomba-lomba untuk kebaikan. Setelah dia mau berlomba-lomba untuk kebaikan, langsung lagi nanti dia tingkat sampai ikhlas. Sampai proses seperti itu. Jadi bagi orang-orang yang mau berpikir, yang Allah minta gitu kan, dalam setiap jenjang kehidupan itu ambil pelajaran. Jangan mau di situ terus. Iya kan? Ya. Di zaman seperti ini ibu masih mau terus-terusan pakai HP yang cuma bunyi tring? Di situ aja udah tahu kebutuhannya apa, dunia lo itu. Iya. Bagaimana dengan akhirat? Iya kan? Kalau dunia aja kita mau mengejar, nggak mau ketinggalan, bagaimana untuk urusan akhirat? Apa yang sudah kita? Apakah yang kita harapkan cuma saya sudah sholat, saya sedekah, saya puasa? Apakah di situ? Apa tingkatannya masih di situ terus? Sedekah juga punya tingkatan. Kalau sedekah ya udah dibatas di zakat doang, gitu kan? Udah yang ini. Bagaimana dengan orang terus dia tidak mau pernah meninggalkan sedekah subuhnya? Dia punya tingkatan sendiri. Sedekah subuhnya. Dia tingkatan subuhnya dia nggak pernah mau melewatkan sedekah Jum'ah. Sedekah Jum'ah dia dobelin di subuh hari Jum'at. Jadi seperti itu. Tapi gimana caranya? Saya pengennya sedekahnya itu tuh subuh tapi tempat yang benar-benar apa ya? Nggak cuma saya harus ketemu sama orang itu gitu kan. Saya itu kalau subuh, kalau sudah Jumat, dari malam Jumat tuh udah ini besok ini ya. Kalau kadang-kadang kalau pagi itu tuh udah banyak yang meeting
nitipin mau kemana, mereka biasanya nitipinnya langsung ke rumah tafis, rumah tafis. Kenapa mereka meminta sedekah mereka itu wakaf mereka langsung salurkan di tempat yang itu amalannya akan terus berjalan gitu. Kalau kita cuma sedekah Jumat ngasih nasi, selesai nggak saat itu? Iya, selesai. Makanya kita juga harus cerdas dalam beramal. Makanya kalau mereka kan ada ini tuh, kadang saya nge-share tentang apa tuh untuk jadi orang tua para tahfiz Quran, orang tua asuh gitu. Terserah, mereka mau ngasih berapa terserah gitu. Ada yang setiap minggunya saya 2,5 ya, Mi, silahkan monggo. Kan ada yang targetnya, ada yang dikasih kayak gitu, ada penawaran satu orang sebulan 500. Saya ngasihnya setiap bulan boleh nggak? Boleh. Karena itu untuk keberlangsungan anak-anak itu. Coba bayangin uang makannya 500. Kita bayangin anak kita 500 makan apa? 1 bulan 3 kali makan. Terus gitu nanti Umi sih ngasihnya setiap pekan ya, boleh silakan. Berarti setiap pekan dia ngasihnya 125, silakan. Ada yang mau, saya boleh nggak saya ambil paket yang 1 juta tapi ngasih ke minggu, silakan. Kenapa? Dia mau mengejar Jumat subuh. Kadang tuh Umi saya Jumat subuh ya, iya. Kadang-kadang mereka tuh gini nih, kalau dia yang punya m-banking dia akan cepat pakai m-banking. Tapi kalau yang nggak punya dia akan gini, akad itu dia sampaikan dulu. Dia sampaikan dulu akadnya, nanti boleh saya menyusul ya, boleh. Yang jelas akad itu sudah berjalan. Sekarang apa sih susahnya kita dari sini ke Palestina dalam hitungan menit? Itu disampaikan. Ya, seperti itu. Terus gitu. Insyaallah gitu. Jadi di sini tingkatan ikhlas yang seperti ini, kecerdasan kita memang memang kita harus dituntut gitu. Jadi jangan sampai, makanya apa ya, HP yang kita punya tuh jangan hanya sebatas urusan kita akan dunia aja gitu. Karena nyata itu tuh bisa sampai kemana-mana, manfaatnya luar biasa. Jadi ketulusan kita terhadap Allah. Nah, di sini nasihat tentang ini adalah ada komitmen yang harus kita pegang. Apa? Bagaimana dengan syahadat kita? Bagaimana dengan syahadat kita? Bagaimana komitmen kita? Bagaimana dengan sholat kita? Bersyahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kalau mau sudah seperti itu nggak ada kata tidak. Kita yakin goib itu ada, tapi kita jangan terlalu cepat untuk percaya. Semakin kita rasa takut, itu energinya dia semakin besar untuk membuat kita semakin karena memang kamu sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, jangan percaya. Tahu nggak kalau kita seandainya terus apa kayak sudah di pemijahan gitu kan, yang ada yang apa tuh yang peci gitu, di ini siapa yang dia giniin bisa masuk ke peci, nanti kenapa gitu kan. Kalau pas dia nyundul kepalanya sampai ke peci, itu akan rezekinya akan tercapai. Itu di tempat-tempat orang yang berziarah, yang niatnya ziarah kubur, udah ngabisin tenaga, uang, biaya, waktu segala macam, kurafat. Jadinya apa? Maksudnya dia berziarah sunnah, yang jadi apa? Dosa besar. Tanpa sadar. Ini loh, kita harus bisa merubah zaman ini. Yang orang-orang tua mungkin sekarang ini kelasnya kakak-kakak kita lah gitu. Masih banyak ya, terus apalagi yang masih berjiwa muda, belajarnya begitu lah, ngajinya tuh ngaji gitu doang, jiping ya kan? Ngaji kuping paling nggak dia apa, sampai sana udah ngobrol nggak tahu pulang selesai gitu kan. Kita yang jadi lebih muda itu tuh belajar loh. Sekarang ini masanya mentadaburi Al-Quran dan hadis, bukan masanya cuma kata lajengan, kata guru saya, enggak. Udah nggak, istilah sekarang tuh daerahnya udah maju. Kalau masih di situ terus kasihan saya. Ibaratnya kalau kita naik tangga tuh nggak naik di situ terus. Mau bilang gitu. Kalau nanti kan nggak mau, kalau kita mau naik, kita naik tangga pertama, tangga kedua gampang
Enggak. Semakin tinggi di Susah, tangga susah. kedua gampang. Tangga kelima bagaimana? Udah mulai Semua coba. Padahal sama. Sama Iya ya. kan? energinya makin lama. Ini kan sama kan? Dari 1 ke 2 katakanlah 10 cm. Katakanlah 50 cm. Begitu naik ke atas 1 meter. Sama nggak? Sama. Setiap tingkatannya sama nggak? Sama. Tingkatannya Tapi sama. kenapa kok dari 1 ke 2 lebih ringan dibandingkan dari 4 ke 5? Karena energinya udah dipakai ke 1, 2, itu lama-lama kan berkurang ya. Walaupun istirahat dulu deh. Setiap menit 10 menit berhenti dia di sini. Dari sini ke atas berhenti lagi nggak? Iya. 10 menit deh. Tapi energi kita kali kita tangga ke 4 mau ke 5 lebih besar apa enggak? Lebih Kalau besar. nggak percaya besok nanti pulang naik steger. Iya. Kalau Lebih nggak berat. percaya. Lebih berat nggak rasanya? Lebih berat. Karena apa? Karena gaya tarik Gravitasi bumi juga buminya. sudah Oh, berfungsi di situ. Iya. Semakin tinggi kan gaya gravitasinya terus Semakin terasa. berat. Belum lagi kita dipengaruhi dengan Takut ketinggian. kita harus menjaga keseimbangan. Ya kan? Hidup juga sama. Semakin tinggi itu semakin banyak yang dipikirin. Harusnya yang dipikirin itu ke arah Allah, ke arah akhirat. Kita mau ngobrol, kalau mau ngobrol kemana-mana 2 jam, mikirin yang kita obrolin apa. Ada manfaatnya enggak? Kalau di situ ngobrol cuma hahi-hahi, nggak karu-karuan, lihat orang lewat diomongin, lihat apa yang lewat dikomentarin, mending pulang. Itu yang dikatakan lebih baik tidur. Oh, gitu. Kalau dia yang gini, keluar buat refreshing, jangan di rumah aja Bu, gitu. Refreshing, Allah, Rasulullah Refreshing nggak mengajarkan. jadi orang. Iya kan, refreshing. Healing saya berbeda gitu dong. Itu ya. Healing saya berbeda, healing saya Pak, dengan saya duduk Healing tenang saya diam. tidur itu. Iya kan, itu healing. Nggak mesti harus ketemu, itu nambah masalah. Itu bukan silaturahim. Sekarang silaturahim itu bukan hanya harus bertatap muka. Iya kan? Iya. Tatap muka baik tiap hari. Sehari berapa jam? Pagi 2 jam, siang Iya, ngasih iya. daripada tidur 3 jam sampai asar. Habis asar mandi selesai nunggu jam 5, nunggu maghrib duduk lagi. Ya Allah, Akbar, Allahu Akbar. Masih asik Itu aja. aja yang masih Masih, nanggung ngomong. Kak. Setelah itu baru bubar. Ngapain? Hidup kita tuh siang 12 jam. Di Duta malah dari habis Isa sampai jam 11 malam dilanjut ibu-ibu. Duta yang danau itu. Itu ya di situlah Gak ada apa-apa. setiap penjajahan, setiap kita ya itu harus ngerti. Saya itu sudah berapa lu usia saya itu udah berapa lu? Saya nggak tahu. Bukan nggak boleh ngomong, boleh Boleh sesekali enggak. boleh silakan. Iya. Ibu mau ngobrol tapi boleh, tapi untuk apa? Gimana untuk kemajuan agamamu? Pas Batmi diteriaki dari luar. Masih itu. Ya Udah, namanya dulu itu tuh. mah udah anggap aja udah Iya. itu godaan. Lama-lama juga nggak akan, iya nggak? Masih belum kelar itu. Belum kelar. Orang Selesai itu mah tuh bisa. depan rumahku ya, orang ini makan-makan di Masih dari situ. Duduk-duduk. Duduk-duduk Kita di mah nggak ngaruh. situ. Maka nggak- kita Ya, kita kan nggak aku punya dianggap. anak kecil. Bukan nggak dianggap, nggak dipanggil. Dong ditanya. Ntar anakku, mama itu ada esnya, aku mau dikasih es. Udah di rumah ada. Dia bikin sendiri. Gitu. Terus ntar kan kalau ngomong kenceng kan sana luar denger, kita kan jadi nggak enak juga ya kadang-kadang. Semua tuh istilahnya bagaimana kita bisa, kalau insya Allah bisa mapan. Bisa. Contohnya apa? Jangan bilang itu di rumahnya udah tersedia semua jajanan. Aku dulu kalau ke mall Jadi istilah apa ya? buat anaknya. dulu. Jadi nggak semua Jadi udah itu disediain. apa ya? Kalau saya dulu Jadi anak nggak gitu. gila Jadi semua itu apa ya? Anak tuh masih sekolah, udah mulai sebelum mereka sama kan mereka nggak pernah mengenal jajan. Iya. Kayak jangan Anak bingung kalau saya dikasih tidak duit jajan. pernah mengenal Buat apa? jajan. Iya. Pakai es banyak jajan. Loh, saya Eti itu dulu di sebelah saya, warung. Anak saya sering dibawa dia di rumah dia. Sampai mereka usia sekolah, Eti pindah ke sebelah sana. Yang rumah kosong, warungnya lebih besar ya ternyata. Saya pindah banyak. Saya pergi, waktu itu saya pergi karena Pak Zaki sakit. Saya kasih uang, saya pegangin kamu uang 1 juta. Saya titip anak-anak di sini. Enggak istilahnya, kamu kalau mau apa jajan ambil aja, enggak.
karena mereka di rumah sudah terbiasa ini makanan segini, macam-macam makanan itu ada. Setiap mereka mau makan, mereka pasti izin dan bilang sudah tahu loh, oh iya kita setiap hari ini makan kayak gini, yang jatah kita Batas, setiap satu makanan itu 4, ada 3 jenis, berarti sehari itu ada 12 mereka. Nah itu tinggal sekali makan ya, kalau satu A, satu B, satu C, ya udah 3-3-nya ngambil. Jadi mereka udah ngerti loh rute sendiri, nggak harus diambil, mereka udah tahu. Kalau di luar itu mereka mau nambah, aku tadi udah ini ya Mi, aku tadi udah ini ya. Dan sekarang sama juga sama. Begitu juga di rumah. Jadi tidak dibiasakan untuk ya, nggak, istilahnya orang-orang kan ngeliat duit aja. Ngabur. Jadi seperti itu cara mendidiknya terus. Jadi nggak apa ya, nggak terbiasa ini gitu. Tapi ya, itu kalau kita apa ya, karena saya mikirnya ke depan loh, ke depan ya, istilahnya saya itu punya anak kecil, mikirnya itu saat sekarang mereka udah gede nanti gimana. Iya kalau saya itu tuh punya duit gitu. Kalau saya nggak ada duit, dan mereka harus ngerti, harus bisa gini, harus belajar. Nah yang namanya hemat bukan tatkala kamu nggak punya. Yang namanya hemat itu tatkala kamu punya. Kalau nggak punya bukan hemat, kan tuh namanya Emang nggak ada. Emang nggak ada. Itu yang suka salah sampai sekarang gitu. Jadi kalau di tempat saya itu kayak gini nih ya, udah manggilin saya, "Duh, nih es krim." Dikasihin, "Tar, maka mana nih es krim nih satu-satu nih." Gimana anakku nggak pada? Luar ya. Itu udah wajar anak-anak. Istilahnya iya apa ya, saya dulu Ya pernah kalau sesekali mau nggak ya, apa-apa. ada dulu ada empok-empok yang dagang kue tiap pagi ya. Itu anak orang terbiasa ngambil gitu. Saya pernah anak saya gitu. Saya panggil gitu kan. bayar apa Suruh ambil dikasih? aja, Suruh ambil ambil aja. utang. Oh, ambil kirain aja. ngambil Saya dibayari. tidak boleh, saya tidak membahasakan itu. Anak saya Zaki waktu masih dulu. Dia dikasih kakak dari mana? Itu kata ibu itu boleh suruh ngambil aja. Oh, jangan ini. Tunggu saya bayar. Enggak, saya bayar sekarang. Kamu saya bilang, oh besok. Kalau saya tidak ngasih anak saya uang atau anak saya nggak uang, jangan. Nggak apa-apa, bukan masalah gitu. Khawatirnya, iya kalau engkau yang datang, kalau orang lain dia kayak gitu, kan saya malu. Oh gitu ya Mi, ya maaf ya Mi, ya nggak apa-apa. Besok kalau dia kesini, tanyain kalau dia mau. Kalau nggak ada uangnya suruh minta dengan saya. Kalau enggak jangan. Kayak di warung sama saya begitu. Jadi dia sebulan ambil 300. aja. jadi dia waktu masih kecil, di tempatnya Eti waktu saya titipin, ini anak lain yang sering Iya. apa? Ini Anda utang dulu apa dulu? Dia gini, oh kecil-kecil pada utang sih. Aku nggak. Dia udah bisa begitu. Nggak. Udah bisa begitu gitu. Kenapa? Namanya anak kecil ya. Iya. Kalau udah terbiasa jajan, ada apa nggak ada? Maunya dia Jajan, kalau nggak dia ngamuk banget. nangis. Betul. Kalau ini enggak Mi, ibu-ibu nongkrong ya di depan Iya. rumah. Terus gratisin anakku, misalnya ada es krim datang kan pada jajan, pada digratisin misalnya yang jadi bosnya Dava apa siapa apa Umi Rais. Ntar gini, "Duh, Ola makan nih, Umi beliin ini apa? Nindu nih, ada es krim Ya Nindu suruh nih." keluar aja anaknya, setelah itu masuk ya. Nggak ada yang keluar. Iya kataku. Ya bukan berarti Kadang-kadang- emaknya harus keluar kan? Kadang-kadang dari dan kadang-kadang kayak nggak enak ya kita karena kita nggak ikut keluar, maksudnya udah nggak usah Dap, ini lagi pada batuk lah apa gitu ya, kita udah alasannya apa ntar yang di ini lalu mau kan bikin es, padahal saya juga bikin es krim nih. Ya, semua itu tergantung kita. Masa sih kita kalah sama anak? Enggak gitu, aku sebelnya tuh yang depan rumah ngambilin dulu gitu. Biarin itu mah apa ya? Anak udah Kalau anteng-anteng kita di dalam kekeh rumah. ya, kalau kita kekeh dengan prinsip kita, insya Allah bisa. Dan kalau kita bisa mengkondisikan anak-anak kita, insya Allah bisa. Bisa kan Ntar biasa. misalnya aku keluar ya, terus ada anak-anakku, "No, kamu jangan kayak mamamu di dalam rumah melulu." Emang gitu coba nih. Ya biarin aja. Istilahnya ibaratnya gini loh Mang Pandu. Jadi dia Mang jelekin Pandu saya udah depan udah anak. pernah suntik virus kan? Belum pernah suntik. Belum. Tahu nggak fungsinya orang-orang disuntik biar apa? Dan kebal. Biar kebal. Gitu juga dengan kita dalam kehidupan. Menghadapi orang seperti kita harus menang dari siapa? Kalau tahu dia virus, berarti kita bisa menjadi anti Virus. Apa kita mau ikut di virus terus? Nauzubillah. Itu dia.
Emang kalau kita ngikutin dia, apakah dia menjadi jaminan dia akan memperbaiki kita? Yang ada Cuma tuh kita kita, di- pengen, dia pengen kita seperti dia. Iya nggak? Iya, gak ikutan. Karena yang paling berbahaya itu adalah orang yang tidak suka orang lain berbuat Baik. Hasad. itu. Jadi orang ini bukan enggak baik, dia baik, tapi dengan cara agar kitanya menjadi Enggak baik. enggak baik. Hayo dikasih makanan, Makanan. sejatinya dia makanan es krim, padahal itu hakikatnya racun. Racun apa? Racun pola pikir. Iya. Itu nggak ada disenang di hati dia. Dan Keluar kita lah. nggak akan pernah memuaskan hatinya, Mbak. Dikala dia begitu, kalau kita nggak mengikuti dia, coba aja kalau nggak caci habis banget gitu. Ya, apalagi kayak Dava dulu nggak, sekarang udah pindah ke Bulin lama, akhirnya melorot juga. Sekarang Nggak pindah jalan. ke itu, pindah ke Bude Ur. Nggak jalan kan? Bude Ur apa? Bude Ur cuma belajar ngaji doang. Dia belajar tahsin. Kalau tahsin. Tahsinnya Bude Ur dulu ikut tahsinnya Bu Nikmah. Selesai buku 3 dia nggak mau lanjut, diriin sendiri. Belum selesai. Nggak sampai ke pratahfiz enggak. Oh, belum. Cuma yang ketiga doang. Belum keluar belum ajar. Tuh. Padahal dari situ malah lebih ribet. Tapi ya dia sendiri juga kenapa berhenti ya kan ya Teh ya, ya sama aja ada masalah juga tadinya gitu. Ya akhirnya akan kekikis loh. Akhirnya akan kekikis. Gitu. Kalau enggak sih ya silakan gitu. Cuman yang perlu kita pelajari itu kan mentadaburi Qur'an. Nanti di sini ya. Ketulusan itu kepada Allah. Ketulusan yang kedua lillahi, yang kedua wali kitabihi. Ketulusan kita kepada kitab Allah. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap kitab Allah ini agar nasihat agama tentang kita itu bagaimana harus bersikap kepada Al-Qur'an di sini kita bahas. Ya. Nah, implementasi dari bentuk ketulusan kita kepada Al-Qur'an ini adalah yang pertama iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu ada ya kan? Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Ya kan? Ada 4. Ini kitab yang wajib kita yakini. Ya. Nah, yang terakhir dari kitab-kitab ini adalah Al-Qur'an. Allah turunkan Al-Qur'an. Di surat Al-Hijr ayat 9 dikatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Makanya beberapa kali ada kesalahan pencetakan, ya, penulisan dalam Al-Qur'an akan ketemu. Oh, ini enggak layak. Terus akan ketemu aja pokoknya. Jika ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang karena Allah yang akan menjaga. Melalui siapa? Ada aja orang yang akan menemukan. Ya kan? Karena Allah. Al-Quran yang pertama itu Syamil. Syamil, Al-Quran perkataan. Ya, Syamil itu perkataan Al-Quran luar biasa mahalnya. Tahun itu loh di atas garis. Pertama kira-kira apa? Syamil itu kertasnya itu luar biasa. Kayak kertas Quran Madinah. Tipis tapi mengkilap. Itu buat Syamil pertama ya. Saya dulu belinya nanti di buffet itu pertama. Karena pengen tahu Quran terjemah perkataan yang pertama itu Syamil. Siapa yang menjaga? Itu perusahaan percetakan dari Jogja yang punya non-muslim. Sekarang banyak Al-Quran cetakan Cina. Itu non-muslim loh. Karena apa? Orang muslim sendiri percetakan muslim pernah mengambil alih, tapi belum kita. Kenapa ya? Modalnya terlalu besar. Tadi begitu saja. Itu dicetak kalau nggak tuh luar biasa. Cuma itu tadi Allah jaga. Ya, kenapa cetaknya? Pernah terjadi kesalahan cetak waktu itu ya. Entah cetakan keberapa, tarik semua. Karena ada kesalahan cetak. Allah akan jaga. Allah akan jaga Al-Quran. Nah, implementasi yang pertama yang harus kita lakukan bagaimana agama itu menasihati kita agar kita tulus terhadap Al-Quran, yang pertama adalah membaca dan menghafalnya. Membaca dan menghafalnya. Kenapa digabungkan antara membaca dan menghafal?
Karena proses menghafal itu dia harus terbiasa dengan membaca. Kalau dia membacanya ini sudah lancar, maka proses menghafalnya pun akan mengikuti. Maka di beberapa teknik dalam menghafal Al-Quran itu adalah dengan cara dia harus membacanya berulang-ulang. Baru dia akan mudah untuk menghafal. Jadi yang pertama adalah implementasi kita agar kita itu apa yang harus kita lakukan terhadap kitab kita. Yang pertama membacanya dan menghafalkan. Yang kedua membacanya dengan tartil, dengan baik, dengan benar dan suara yang bagus. Itu mempelajari dulu. Yang mana? Yang membaca tartil itu Enggak, membaca tartil itu memperbaiki bacaannya sesuai hukum matnya. Ya. Membaca dengan tartil itu baik dan benar sesuai dengan hukum bacaan. Yang ketiga adalah mentadaburi, mempelajari apa kandungan dari Al-Quran itu sendiri. Makanya kita sering bahas tentang mentadaburi Al-Quran, karena dari Al-Quran itu bisa dijabarkan lagi. Kita baca tentang surat Al-Fatihah, seperti kemarin kita bahas tentang surah Yasin, baru di 2 ayat itu aja sudah panjang. Mentadaburi nilai Al-Quran. Yang selanjutnya mengajarkan Al-Quran kepada generasi berikutnya. Kita belajar, kita tahu, walaupun kita tahu tentang sedikit, kita belajar terus, mempelajari terus, belajar terus. Nah ini kita harus, agama itu menasihatkan bukan tentang keimanan, tentang Al-Quran. Saya kok penting gitu kan? Penting karena bahasa Arab itu bukan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Kok bisa? Iya, bahasa Al-Quran itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab lain lagi. Kalau saya Al-Quran itu pakai bahasa Arab. Makanya suka salah kaprah, makanya baca kita berjanji juga dikirain itu bahasa Arab. Kan orang Arab ngomong diaminin. Orang Arab ya. Nyanyi juga disangkanya bahasa berdoa Islam. haji. kayak kemarin ada sendal kanan kiri ada tulisan Arabnya. Itu apa surat Al-Quran diinjak-injak. Orang tulisannya kanan kiri maksudnya. Tulisan Arab. Bukan tulisan Arab. Kan Memang nggak tulisan tahu. mereka seperti itu. Iya kan? Harus tahu. Oh, Harus tahu, kitanya harus tahu apa yang tulisan itu apa artinya. Seperti kita nih. Ya kan, salah kaprahnya orang Indonesia itu kan kayak gitu, nggak ngerti dari mana cara bikin, hebohnya doang. Yang penting huruf Al-Quran aja ya. Iya. Ya. Jadi Al-Quran yang aja. namanya orang Huruf ngomongnya Arab. gini, yang itu kan Al-Quran, itu tuh tulisan Arab. Apa itu bahasa Al-Quran belum tentu. bapak saya bertahun-tahun di Oman nggak bisa bahasa Al-Quran, bisanya bahasa Arab. Walaupun di dalam bahasa Al-Quran itu ada diambil beberapa kayak kosakata dari bahasa Arab. Ya. Jadi itu yang kita pahami. Itulah gunanya kita mengkaji dulu. Apalagi implementasinya? Yang terakhir adalah kita memahami dan mengamalkan Al-Quran itu. Jadi agama ini menasihati kita agar kita itu bisa mengamalkan loh, bisa paham loh tentang Al-Quran, dan kita bisa tahu artinya apa. Yang selama ini kita baca Yasin kalau orang mau meninggal, maksudnya apa? Harus ngerti. Harus tahu. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya itu untuk mengingatkan dia tentang keesaan Allah, mengingatkan dia tentang hari kebangkitan, mengingatkan dia pernah, semua Allah ingatkan di situ di surah Yasin. Tapi yang salah kaprahnya bagi kita apa? Apa aja
bacanya Yasin. Yasin. Karena Yasin katanya jantungnya Al-Quran. Betul, tapi apakah dengan jantung manusia akan hidup? Iya, Dengan jantung Iya, Tuhan? lainnya. Nggak ada liver, nggak ada. Jantung, iya, udah jantung dong. Iya kan? Semua juga perlu. Organik juga perlu. Bacanya juga seperti itu. Ada jantung gak ada paru-paru gak apa. Iya kan? Jadi itu bisa dikatakan bahwa memahami dan mengamal Al-Quran, kalau nasihat dari Ustaz Hidayat itu Ada memperjuangkan itu Iya. gimana nih konsepnya? memperjuangkan Al-Quran. Karena aku belajarnya ada 7 hak Al-Quran. Itu semuanya tadi masuk satu memperjuangkan. Itu maksudnya di sini. Gini. Jadi kalau memperjuangkan itu, dia bisa seperti Rasul menjadikan Al-Quran itu sebagai Diri kita. pedoman hidup. Tuntunan. Jadi kita memahami dan mengamalkannya. Ya. Memahami dan mengamalkannya. Itulah sejatinya seorang hafizah itu, bukan dilihat dari seberapa banyak yang dia hafal, tapi seberapa banyak yang bisa dia amalkan. Yang selalu saya nasihatkan dengan anak-anak itu seperti dari mereka kecil, sampai mereka sudah mulai besar, sudah mulai bisa berpikir, saya bilang, kalau mereka pulang mau berangkat ke anak amalkan apa yang sudah kamu hafal. Kalau orang itu gimana sih ini kok bisa berulang kali gini selesai hafizahnya sampai 37 itu gimana caranya? Mereka bekerja sendiri. Saya hanya mensupport, memberikan semangat. Al-Quran Begini, begini, sini aja. begini. Biarkan mereka berjalan dengan sendiri. Dan nanti juga dia akan tahu manfaatnya apa, hikmahnya apa, bagaimana. Jadi mereka, saya begini, nanti saya ngajarin mereka tentang laki-laki perempuan gimana caranya, bagaimana Islam itu mengatur, tidak boleh ikhtilat, gimana ya caranya. Berjalannya dengan waktu, mereka nggak usah di sekolah pesantren yang ada sekolahannya. Akhirnya bisa menerapkan sendiri, bagaimana mereka harus, makanya yang bungsu Afra kan baru menjalani, baru merasakan sekarang proses pembelajaran ketemu laki perempuan. Dia baru 1 bulan ini dia udah bilang gini, tapi yang ketemu sini itu gimana ya, mau ke saya juga bagaimana cara menjaga pergaulan di sini, karena akan terbiasa satu kelas ketemu sama laki-laki. Apa itu kayak gitu nih? Di Paris gitu. Namanya dia kan sistem pembelajaran, apalagi sekarang kan proses kebutuhan untuk yang mau ke Timur Tengah, itu kan ada jenjangnya masing-masing gitu kan. Jadi kalau saya pernah nanya apa gimana di sana gitu, terus saya kan bilang itu gimana, nggak tahu nanti ada apa proses itu kan. Nah dia kan melihat kakaknya gitu kan, bagaimana kakaknya gitu misalnya. Jadi dia ngeliat kakaknya gini, dan istilahnya saya nggak pernah lepasnya gini. Kalau Nada kan tuh mengalami proses waktu dia kuliah di Bandung, walaupun masih usia 14 tahun, tapi kan di Bandung walaupun ini kan perempuan semua, gitu kan, dia bisa tuh ini. Jadi kalaupun ketemu sama teman-teman media sosial, dia tipe orang yang memang nggak ini loh, nggak tahu saya gini, ya Allah ya Allah, cuma doanya gini aja, ya Allah jaga mereka dengan sebaik-baiknya sebaik-baik pencegahan gitu, biarkan mereka ketemu dengan orang baik. Kalau nggak ketemu, mereka ditemukanlah sama orang baik yang bisa menjaga mereka. Jadi setelah ketemunya mereka tahu di masanya saya harus fokus belajar, mengapa ada orang yang serius mau dengan mereka gitu kan. Serius itu bukan cuman dia ketemu sama laki, bukan, sampai orang tuanya datang, orang tuanya meminta saya harus ketemu sama anak saya udah mikir, masih usia 18 tahun loh, tapi tidak menutup kemungkinan. Saya bilang gini, saya nggak boleh begitu, karena saya harus belajar. Yang namanya jodoh, mati rezeki Allah yang atur, dan saya nggak tahu apakah ini sudah masanya begini. Yang jelas saya harus melewati prosesnya dengan baik. Orang tua, teteh yang udah pernah ngerasain, yang sekarang udah menjalani masa-masa itu dan sedang menjalani, coba di masa anak-anak udah selesai kuliah, pasti jenjangnya kan mikirnya ke sana ya teh ya. Nanti mereka menikah dengan siapa? Kalau yang dekatnya lagi kan laki-laki, masih hanya sekolah
enggak juga takut, pengen ketemu yang baik lah gitu kan. Kan pasti begitu kan. Saya bilang aku nggak mau, tapi nggak mau. Yang laki-lakinya sudah tamat kuliah, udah kerja, dan ada mana baru 18 tahun. Dan proses dia waktu itu lagi disuruh jadi penerima setoran. Saya lihat syarat ini cuma satu, menolak ataupun menerima sama. Intinya apa? Kembalikan semuanya dengan Allah, minta petunjuk kepada Allah. Kamu ngerti kan? Amalkan apa yang sudah kamu. Semua itu pilihan. Pantaskan diri kamu untuk mendapatkan orang yang pantas menurut kamu. Kalau kamu mau mendapatkan orang yang baik, maka perbaiki diri kamu. Dia punya anak gadis ternyata enggak. Iya, Banget ya. Dan itu kita loh cerminannya. Itu cerminannya. Kita benar-benar istilahnya mereka ada jadinya kemana-mana mereka tuh tetap balik. Sekarang saya ngerasain mereka disukai siapa. Bahkan saya bilang mereka tuh misalnya kalau ketemu sama orang yang teguh pendirian gitu kan. Teguh pendirian tuh gini, antara agama dia tapi dia masih pengen gini. Iya dia yang penting kamu mau, tapi ntar aja nggak apa-apa. Saya bilang untungnya ketemu saya. Dia bilang ini ibumu ya, iya itu ibu saya. Boleh nggak saya follow ibunya? Silakan. Tapi ya jangan ngarep untuk cepet di follow. Iya. Lama tuh sampai 3 bulan. Saya kan suka ini siapa sih gitu kan. Istilah kalau saya nggak ini banget itu nggak akan saya ini gitu kan. Setelah ketemu ngobrol sharing gini. Kalau kamu mau sama dia silakan. Tapi Umi itu tipenya orang begini. Dan kamu bisa menemukan sesuatu yang mungkin terkadang tidak terpikirkan oleh kamu. Kamu pokoknya terbuka aja karena Umi biasa ketemu sama orang-orang yang konsultasi. Kamu ngobrol aja. Mau orang tua, mau perempuan, mau anak kecil, pokoknya kalau semua ngobrol aja. Bener tuh. Ya sudah, karena saya pokoknya oh iya, kalau kamu berhadapan dengan saya berarti kamu dan saya. Bukan saya sebagai orang tua anak saya. Di situ letak pembelajaran. Memasukkan nilai-nilai begini loh, begini. Ingat ya, yang namanya kita suka dengan orang itu fitrah. Boleh. Tapi yang disukai juga punya hak untuk menolak. Ya. Sekarang kita tinggal mengarahkan. Kita suka sama orang itu suka, senang, cinta. Terus dasar apa dulu? Prosesnya wajar gitu. Nah ini yang kecil kemarin gini, Umi masa ada yang gini-gini ada misalnya 19 tahun, dia kan 17 tahun, masa gini dia gini itu anak memang favorit di sana, tapi dia nggak pernah mau sama orang. Dia ngomongnya apa coba dengan orang ngomongnya, enggak, saya sudah punya kata. Padahal itu anak saya nggak tahu. Nah udah menjelang nih akhirnya mau pulang, 2 minggu lagi masih lama gini, akhirnya dia kasih tahu sama saya, lama nggak ngubungin saya pikir saya sibuk sendiri, dia juga sibuk. Adik kamu kok nggak pernah telepon Umi, udah lama banget, udah seminggu nggak ada kabar apa-apa. Aku pengen ngobrol Umi, apa coba ngobrol 2 jam berhenti ada tamu nyambung lagi, akhirnya lama dia. Aku mau pulang lagi seminggu ini ngapain? Nanti aja lah, terus saya nanti aja, ini nggak penting, tapi dia kepikiran ya. Ya karena dia nggak bisa jawab, dia teruskan pesan-pesan dari orang itu teruskan. Aku harus jawab apa? Kamu maunya apa? Nanya sama aku, ya kamu maunya apa? Perasaan yang kamu rasa apa? Kalau sudah begitu, baru saya bikin. Kalau dia di sini mempertahankan, emang siapa yang nyuruh kamu mempertahankan saya? Dan apa yang kamu pertahankan dari saya? Orang kita bukan siapa-siapa. Iya nggak? Laki-laki juga kalau digituin jiper sendiri. Gimana nih jawabnya? Apa yang harus saya pertahankan gitu ya? Kan dia bilang gini, saya sih maunya aku bertahan dengan kamu. Lah, Siapa mau lu? kamu bertahan siapa? Siapa? Terus apa yang membuat kamu tuh mempertahankan saya? Gitu. Nggak ada ini apa? Coba kamu balas. Bener Bu, dia balas panjang. Saya juga ngomongnya, tapi dengan bahasa pokoknya nih deh. Gini caranya jawab gini. Umi kan aku ngomongnya enggak kayak Umi gini, bahasanya enggak sebijak ini. Kamu rubah dengan bahasa kamu. Dia rubah dengan bahasa. Iya kan? Karena kalau tipe minyak dengan bahasa saya, bahasanya
aneh. Kayaknya bahasa anak ya, bukan bahasa Iya, gitu. iya kan dia gitu ya. Jadi akhirnya dia Ketahuan rubah lah dari itu bahasa-bahasa. Pokoknya ini terus setelah dia rubah, oh iya bahasanya dia rubah. Pokoknya intinya ke sana, yang bisa nyambung di usianya. Borong. Kayak kemarin ada nih seangkatan gitu ya kan, antara cewek cowok kan pisah ya, nggak ada, memang nggak ada pertemuan gitu ya. Tuh ngeliat dari mana gitu ya, tahu-tahu katanya naik ke atas ke lantai ngintip, maksudnya pengen ngeliat mimpi gitu ya, kan mimpi pas pas kalau ini piket ya, pas piket itu dilemparin apa, kata mimpi kiranya hantu gitu ya kan, takut, nggak tahunya terus ketahuan ustadz anaknya digundurin nih kan, ditanyain kamu nggak katanya pengen ta'aruf sama itu gitu, coba apa Kan nggak sih, itu lah ya anak aja mas. Ya, namanya anak karena masa-masanya balik. Kalau Alfa ini malahan itu dia itu sudah lama duluan di Pareo, nggak sekelas, nggak satu program, beda. Alfa kan masih program awalan ya, dia sudah di program Timur Tengah, kayak dia punya program Timur Tengah. Terus dia pindah ke tempat yang lain, pindah ke istilahnya pindah ke tempat pembelajaran yang lain, lembaga yang lain. Alfa nggak tahu, kata aku anak itu bisa tahu Mungkin dari memperhatikan ini. siapa, dari mana. Ya mungkin memperhatiin, tapi kan nggak ngomong. Nah yang bikin heboh tuh orang semua udah tahu, di tempat Ivan itu udah tahu, sampai nanya-nanya yang apa mana gitu tuh. Harus sendiri Anak tahu. perempuan Afranya nggak tahu. Nah, cuman anak-anak di situ tuh begitu mereka udah pada, terus Afra udah tahu, mereka tuh apa ya, ngeledek-ngeledekin, ngeceng-ngecengin itu, tapi mereka nggak berani ngecengin Barbar karena Afra kan orangnya Afra di sini pokoknya pasang style jaim. Emang orangnya jaim Jadi, juga. biar mereka itu nggak bareng ngeledekin aku. Dia penasaran. Kalau kitanya makin manja kan makin Jadi dia ya cuek aja, memang dia tipe orang kayak gitu kalau dia Jutek nggak, Mi? Cuek. Afra tuh mukanya nggak jutek, Nggak jutek. tapi dia nggak Dia tuh bodoh amat manis. siapa. Kalau Nada kan mau apa mau enggak masih Senyum aja. Senyum. iya. makin demen itu gitu deh. Kalau Nada gitu, kalau Afra nggak suka bilang langsung enggak. gitu ya. Dia juga tipe nggak enakan, jadi bahasanya Tuman tidak selembut nada. Nada itu orang yang kalau dia sama gini ngobrol gini, itu bisa jadi itu bukan yang sebenarnya. Karena dia tipenya intuitive introvert. Intuitive introvert itu kalau dari segi psikologi itu yang luar biasa dan susah diikuti dia. Nggak bisa kebaca gitu. Jadi banyak orang mengaku kan dia deket sama saya, karena belum tentu si orang itu itu tipenya Nada. Dan dia senangnya nulis. Kalau Afra juga sama, tapi tidak seperti Nada. Kalau Afra tuh kayak saya, dia extrovert. Apa tuh ngobrol tuh dia ekspresif. kalau dia Afra datar. itu sama orang yang seneng banget sama Nada, bisa biasa aja dia. Bang, ini bang gitu. Ngobrol bisa puas kemana-mana. Nada mana mau. Karena Nada tahu dia punya hati sama saya, nggak mau di apa kayak di DM apa kayak tuh, sabar aja tuh bisa sampai berapa bulan ya dia baca. Terus saya bilang, oh ini Nada gini ya. Terus saya bilang, Nada tipenya begini dan kamu harus belajar tentang tipe manusia gini. Berarti kalau Afra bisa megang HP gitu. Kalau di sana boleh. Bahkan Afra itu 2 kuliahnya, satu online dengan orang Lipia, itu proses berapa bulan. Nah kalau di sana kan offline harus offline. Jadi dia ikut 2. Itu proses. Jadi tatkala kita menanamkan Al-Quran itu, ini sebagai bukan membanggakan ya, bukan. Ini dalam rangka ayo loh kita ambil pelajaran gimana sih bisa kok. Kadang-kadang itu di luar dugaan saya sendiri. Kadang saya kok gimana ya. Tapi akhirnya saya begitu Afra gini tuh gini, apa ya anak gimana ya. Deh apa kamu udah pulang aja lah gitu. Karena nggak itu di sana gini, kalau kamu ini di sini ini bagus. Saya khawatirnya gini, ini anak mau bikin bagus-bagus biar Afra di situ gitu kan. Saya jadi punya Emosi. bukan seuzon tapi gini, bisa lo beranalisa seperti itu ya kan, nyawanya anak 19 tahun juga masih anak-anak Iya, itu masih seneng gitu. Iya. Senang-senangnya. Iya.
Nada berapa tahun? Kalau nada 20. Oh baik, kayak Pandu berarti 20 Iya, ya. nada 20. Kalau nada kan di Cianjur lah, itu kan asramanya perempuan semua istilahnya. Ya walaupun tetap juga nggak aman karena ada asrama laki-laki kan. Ada aja lah kayak gitu tuh pokoknya celahnya. Ya, Kan. ada Tempat tadi ini. Siapa nada? Enggak di apa? Mualimin kadang-kadang kan ada namanya ini ya. Ya itu masih banyak itu di sana istilahnya, apalagi lingkungannya juga nggak begitu jauh dan apa di sana kan masyarakatnya kan memang apa ya gabung juga ke masyarakat gitu. Paham kok di sana ya, jadi kalau apa ya, kalau anak itu sudah kita tanamkan dulu kamu tuh belajar Al-Quran, kamu tuh kalau kamu tuh sesuaikan ya. Pokoknya saya cuma ingat ya nak, kalian itu kenapa? Sesuaikan apa yang kamu pelajari dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Saya nggak banyak ngomong dengan anak. Apa berapa bulan lagi? Apa kayaknya tanggal 6 besok selesai, tanggal 7 pulang. Begini, adek, abang itu nungguin kamu dari kamu cerita. Aku pikir nggak jadi lagi sama abang, kenapa? Nggak penting. Ya, ibaratnya gini, nggak penting lo ngomongin laki-laki itu ngapain gitu. Aku udah mau pulang. Gitu. Dia bilang, aku mau pulang itu. Baby masih 5 bulan lagi baru lulus. Pulang gitu. Ada nggak pulang dulu. Nanti aku di sini. Dek, Umi tuh jadi khawatir loh dek kamu kayak gini dek gitu. Umi nggak ngerti kamu gimana gitu. Dia ini, ya aku pulang aja nanti lah. Nanti biar aku boleh sama Abi ikut diikat. Ya udah sama pulang dulu. Nanti kan jadi alasan ini dia. Dia tetap walaupun dia ekspresif anaknya, tapi dia tetap punya perasaan nggak enak. Bisa aja mereka gitu. Pokoknya anak dua ini kalau abinya kan orangnya walaupun dia kekeh. Ini anak dua ini bisa ngambil ini. Bisa sabar gitu. Kalau saya kan tipenya daripada saya muter dulu kan nggak usah jamin aja gitu. Kalau nyalak lagi lebih ekstrim lagi. Laki-laki kan enggak. Tapi anak dua ini bisa. Saya begini ini kalian kalau sama Adi harus negosiasi sama Adi harus jelas, harus detail, harus ngomong terus. Iya. Jadi mereka kalau ada ngomong apa ngomong sama Adi. Karena mereka tadinya kalau ada apa, Umi aja gini gitu kan. Karena mereka kalau ngomong cepat gitu. Enggak, karena harus bisa terbiasa ngomong sendiri. Iya. Jadi mereka, ini. Udah di ini, Bi. Udah. Jadi biar mereka juga belajar loh. Kalau dia mepet kita terus, bagaimana komunikasi dia? Nah, komunikasi kan ayah. Iya. Kan ibu. Iya, cinta pertamanya ayahnya. Ayahnya. Kalau dia nggak bisa komunikasi sama ayahnya, kalau udah antipati sama ayahnya bagaimana? Dia mau komunikasikan antara Anak saya perempuan mau deketnya sama bapaknya. Pak, juga saya Pak. Saya mau buka saya tapi jauh bapaknya. Diarah. Kalau saya apa? Bungkus aja Pak. Dari dulu belum pulang. Udah fancy. Cuman pas aku masih masa pertumbuhan papa nggak ada, tapi dia diomong. Itulah bagaimana Allah menasihati kita tentang anak kita itu harus mengaplikasikan apa sedikit itu kan diaplikasikan ya kan. Allah tuh mengatur apa aja kok, mengatur bercanda, mengatur berkomunikasi, mengatur nongkrong diatur. Bagaimana cara nongkrong yang baik? Kalau kita lagi nongkrong ada orang lewat atau ada orang nongkrong kita lewat, kita menyapa orang yang lagi itu nongkrong. Melihat orang lewat gitu ya. Iya kan, Berarti waktunya begitu. orang yang lewat harus nyapa dulu. Iya, Apa lah? makanya kalau dari kayak pelajaran apa moral deh, ya kan kalau kita naik motor yang negur yang duduk apa yang naik motor? Naik motor. Betul. Itu udah etika, nggak usah jauh-jauh ke Al-Quran. Cara sosial masyarakat itu seperti itu. Kalau saya terlalu ramah, saya dulu nih. Ramah. Ya, istilahnya etikanya itu tuh yang berjalan itu yang Ya Pak. Nongkrongnya sama anak-anak muda gitu yang Iya. aku tahu di bawah aku, terus mereka laki-laki. Aku Nggak kan usah. diem aja katanya. Iya. paling kita cuman atau kita permisi. Aku males nunduk aja udah. Ya itu etika itu. Ya, kenapa Kak, Karena kalau dengan bukan kita diam sandung? hijau kan konotasi orang macam-macam, entah sombong, entah Iya. Ada yang bilang gini, dia mah kalau nggak disapa duluan nggak bakal nyapa. Gitu. aku itu proses antar belajar itu luar biasa. Nanti ya dari buah-buah itu, buah-buah ala kata insya Allah akan kembali dengan mereka.
insya Allah kembali. Saya itu udah ini keluar lagi dari sana. Ini gimana nanti kalau udah harus apa pengabdian dulu lama lagi. Saya udah berpikir kan saya nggak ada pengabdian, orang-orang pada pengabdian dengan mudahnya tanpa saya bilang apa-apa. Ustaz bilang ini nah, kalau sudah selesai Anda mau kemana dan tidak dimintai untuk pengabdian. Ya, ini Oh, itu juga kayak gitu nih. itu keberkahan itu, karena kalau memang prosesnya harus pengabdian, tiba-tiba dikasih kebebasan, silahkan kalau kamu melanjutkan pendidikan nggak usah pengabdian. Oh, boleh ya, Bukan Bu? karena marah, loh orang dikasih, kenapa enggak? Aku gini, Bi, namanya itu dulu janjinya harus pengabdian, bukannya biar berkah pengabdian dulu, Bi. Nah kalau memang seperti kan Nada juga sama. Kan janjinya kan dulu harus ngabdi dulu Nah gitu ya. tetapi kan Ustadz udah tahu Nada tuh kan udah ngirimin berkas mau ke Dubai kemana-kemana, mereka udah tahu. Ustadz kan lagi ada kalau Nada tuh kemana, makanya waktu mau pulang kan pandemi. Abi jemput Nada langsung, terus akhirnya dia langsung aja sampai. Jadi nanti juga akan kelihatan loh kalau kita mengajarkannya. Yang penting akhlak itu harus yang penting kita mengajarkan dulu. Karena anak-anak kalau sudah gede ya, kadang kan kita ngajarin apa mereka punya pemikiran sendiri. Bukan nggak ada Autisme. karena pola pikir kita dengan pola pikir anak-anak zaman sekarang itu Beda. beda jauh. Cara berpikirnya beda. Kalau anak sekarang itu bagaimana hasil, kalau kita dulu bagaimana proses. Nah di sini harus kita sinkronkan. Gimana ya caranya hasil cepat proses baik, gitu loh. Kalau kita dulu prosesnya harus baik, hasil ntar dulu pokoknya proses, ya kan? Kalau anak sekarang bagaimana cepat proses baik, Iya. prosesnya nggak penting, yang penting Hasilnya. apa coba? Bagaimana kita mensinkronkan? Bagaimana ini biar cepat baik, tapi ada proses yang tidak boleh dia lupakan. Simpelnya bagaimana? Ya nggak? Itu yang harus kita sinkronkan, jangan keker sendiri-sendiri. Satu mikirin proses, jangan satu mikirin belakang itu. Ini loh Al-Quran juga ngajarin. Kita belajar waktu masih SMP, SMA, belajar tentang matahari, bumi, sama bulan. Siapa yang nyiter-nyiterinnya siapa ya? Siapa saya pikir? Yang jalan itu matahari sama bumi? Ya bumi lah. Bumi yang berputar. Tapi Dulu kalau kita orang bilang bikinnya matahari. karena matahari Soalnya kan pengen matahari muter-muter. jalan Kiri ya, sama bumi kan sono. diem aja. Ya kan? Nanti bumi bisa-bisa berputar matahari di bisa-bisa porosnya. nggak muter-muter. Ya. Ini karena terlalu kencang jadi kita di posisi awal. Tapi terbalik itu. Al-Quran udah jelas bahwa bumi dan bulan itu berputar mengelilingi matahari. baru paham, oh ternyata ini tuh lah belajar. Iya kan? SMA tuh muter-muter bulat-bulat nggak kelar-kelar. Ya kan kita belajar ini mana sih sebenarnya, kalau lihat gambarnya sih matahari di tengah, tapi kan kok dia jalan, berarti matahari di mana jalannya? Enggak kata punya makan kita Kan pada saat jalan udah ada ininya, lingkarannya sendiri-sendiri begitu rotasinya. cara kita. Jadi Oh nggak bisa gabung gitu ya, nggak bisa tatkala kita nempel. membaca dan mentadaburi Al-Quran itu banyak ilmunya. Mentadaburi Al-Quran banyak proses. Kayak kita hamil, pernah nggak kita berpikir? Bayi, Tapi aku belum iya, nih pelajarin nih ya, pelajarin. Bentar. Sekarang dipikirkan. Bentar. Bayi di dalam perut, makannya dari mana? Ari-ari lah. Ya. Dari ari. Placenta. Ari-ari ya. Placenta. Kan kelihatan ya dari ari-ari ke perut bayi ada Tali pusar. ada pusat. Sekarang saya tanya, ari-ari ini kan tempat makanan. Hmm. Makanan ini dari mana? Dari yang kita Dari yang makan. kita makan. Asupan. Ari-ari ini Bisa makanan dimakan. itu bisa masuk ke ari-ari lewat apa? Placenta itu kan. Iya. Itu lewat mana? Plasentanya ada di mana emang? Nempel di Iya, rahim kan? nempel ya. Ayo, Di rahim. nempel di mana dia? Posisinya nempel apa enggak? Enggak, posisinya nggak nempel kelihatannya. Kuasa Allah Mi kalau Ayo. Pas keluar kenapa nggak ususnya Nah, keluar? kalau dia nempel, begitu bayi lahir kan plasenta itu keluar. Keluar. Kan? Iya. Logikanya nempel enggak dia? Enggak nempel.
Padahal kalau bayi ini di dalam, ari-ari itu dia akan ada di dinding rahim untuk menyerap makanan. Pada saat bayi keluar, ini akan lepas dengan sendirinya. Kayak keluar udah Larinya. matang ambrol sendiri. Terus pelicinnya apa? Itu plasenta yang pecah itu ya pelicinnya. Itu ketuban. Kalau ketuban, iya kalau ketubannya itu kering, kan nggak bisa keluar sebagai operasi, itu bahaya. Jadi sedangkan manusia itu hidup di dalam rahim ibu itu melalui 3 kehidupan yang gelap semua. Pertama perut kita gelap kan, dilapisi dengan rahim gelap kan. Di dalam rahim bayi itu kan akan ada selaput putih. Di dalamnya. Ya. Membran apa namanya lupa. Itu yang putih-putih. ya pokoknya itu. Nah itu sedangkan hari-hari ini prosesnya macam-macam. Ada yang dia di atas, kepala di bawah. Iya. Ada yang dia di punggung sini. Ya, Ayo di punggung. usang. Ada yang dia di bawah hari-hari. Nutupin Nutupin jalan lah. Placenta previa. Dan itu ada loh dalam Al-Quran. Proses kejadian manusia, kalau kita lihat manusia dari apa? Dari mani. Terus ya nanti membentuk segumpal darah, terus ada daging, ada ini. Al-Quran sudah lebih dulu memberikan ganti. Di hadis arba'in yang keempat udah Allah jelaskan bagaimana proses kejadian manusia. Ini loh gunanya kita mentadabburi Al-Quran. Al-Quran. Makanya agama itu nasihat. Ayo loh, dari Al-Quran tuh kamu banyak pelajaran yang bisa kamu ambil dari pelajaran Al-Quran itu banyak banget sekali. Itu dari kitab. Ya, dari kitab. Nah, akan diinjak kepada Rasul. Sekarang jam berapa ya? 10. Berarti Ini panas banget ya. 1,5 jam ya. Itu jadi semua itu berproses bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kita dari mau tidur sampai dengan mau tidur. Prosesnya semua ada. Kita mau nyari apa sih? Kita mau proses waktu nongkrong-nongkrong. Boleh bercanda? Boleh. Ya. Nggak boleh Ya, bohong, nggak nggak boleh jorok. Nggak boleh mengolok-olok. Ya kan? Janganlah kamu mengolok-olok Suatu kaum. satu kaum, karena belum tentu Yang diolok-olok itu lebih- yang diolok-olok itu lebih buruk dari yang mengolok-olok. Iya kan? Mengolok-olok itu banyak. Ada yang bercandanya mengolok-olok, ada yang orang lewat diolok-olok, ada yang orang itu bisa ya gitu ya tuh orang itu kacamata Nyadar. hitam gitu, tinggal pakai Jangan tongkat. ganti-ganti. Itu kan mengolok-olok. Itu tukang sate bajunya tuh ganti-ganti. Ini kayaknya Belang merah beluluk. laris